Halo teman-teman semua, kita kembali lagi dalam seri video filsafat untuk pemula. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu pandangan filsafat yang sangat fundamental dalam bidang sains dan filsafat itu sendiri. Kita hari ini akan membahas atomisme. Nah, pandangan atomisme mengajarkan bahwa semua hal, baik itu benda fisik maupun fenomena alam, itu tersusun dari partikel-partikel dasar yang tidak dapat dibagi kembali, gitu ya. Jadi, ya pada intinya adalah atom itu, gitu ya, tidak dapat dibagi lagi. Gitu. Dan salah satu filsuf besar yang mengemukakan teori ini pada awal-awal mula, gitu ya, adalah Demokritus. Sehingga Demokritus itu sendiri kemudian dia berasal dari masa Yunani ya. Dia kemudian disemati sebagai seorang bapak atomisme. Nah teman-teman, marilah kita pelajari lebih dalam tentang atomisme dan bagaimana pandangan atomisme ini mempengaruhi pemikiran kita tentang dunia. Teman-teman, atomisme adalah pandangan filsafat ya, pandangan filsafat yang menyatakan bahwa semua materi itu terdiri dari partikel-partikel kecil yang disebut sebagai atom. Dan dalam pemahaman Demokritus ya, karena hari ini kan atom masih tentu bisa dipecah ya, tetapi dalam pandangan Demokritus dalam bidang filsafat, ingat loh teman-teman, Demokritus ini spekulatif ya, artinya pada saat itu dia sendiri belum menemukan alat seperti hari ini tentang atom. Dia belum ada mikroskop yang membantu dia untuk melihat bahwa benda-benda itu terdiri dari partikel, dan partikel itu terdiri dari molekul terdiri dari atom. Itu murni semuanya spekulasi pikiran dia ya. Jadi dalam pemahaman dia, spekulasi dia, atom-atom itu tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Nah, Demokritus meyakini bahwa atom-atom itu bergerak melalui sebuah ruangan kosong atau yang disebut sebagai vakum, dan atom-atom itu bertemu satu sama lain membentuk berbagai macam rangkaian yang nanti akan membentuk benda, sehingga benda-benda itu akan berbeda-beda, itu tergantung dari rangkaian yang berbeda-beda itu. Nah, benda-benda yang kita lihat hari ini itu tersusun dari atom-atom yang saling merangkaikan diri. Nah, tapi tentu saja mata telanjang kita tidak bisa melihat atom-atom itu ya. Nah, teman-teman, ada kalau kita memahami atomisme, maka kita perlu paham dua hal ya, dua prinsip dasarnya. Yang pertama adalah bahwa atom adalah partikel dasar yang tidak dapat dibagi. Dalam pemikiran Demokritus ya, sekali lagi teman-teman, karena dalam perkembangan ilmiah atom itu bisa dibagi. Tapi kita pahami dulu bahwa ini pandangan filosofis. Dalam pandangan atomisme, segala sesuatu yang ada di dunia ini, baik itu benda hidup maupun mati, baik itu padat maupun cair ataupun gas, pada akhirnya semuanya itu semuanya itu merupakan gitu ya, susunan dari partikel yang sangat kecil yang disebut atom. Atom itu tidak dapat dibagi dan mereka selalu bergerak menciptakan fenomena-fenomena yang kemudian bisa kita amati. Fenomena itu termasuk benda-benda ya, benda-benda yang bisa kita amati. Nah, yang kedua, harus diakui bahwa pandangan spekulatif filsafat ini, meskipun tanpa data penemuan ilmiah, tetapi memberi pengaruh yang besar pada ilmu pengetahuan atau sains. Konsep mengenai atomisme akhirnya itu akan mempengaruhi perkembangan ilmu fisika dan kimia modern. Meski awalnya memang filosofis, spekulatif ya, dugaan-dugaan gitu ya, tetapi pada akhirnya penemuan ilmiah mengenai atom, mengenai molekul dan partikel subatomik itu membuktikan memang bahwa alam semesta terdiri dari unsur-unsur yang sangat kecil
yang membentuk segala sesuatu yang saat ini kita lihat, kita rasakan, kita dengar, kita cerap, udara, gas, cahaya, itu semua berasal dari atom-atom. Nah, gimana sebenarnya kok ada nama Demokritus di balik sejarah atomisme? Jadi teman-teman, atomisme itu bukan barang modern ya. Dia ditemukan pertama kali oleh Demokritus, seorang filsuf Yunani yang hidup pada sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Demokritus ini merupakan seorang pemikir yang sangat punya pengaruh besar dalam filsafat alam, dan dia punya guru bernama Leucippus. Berdua dengan gurunya itu, dia mengembangkan pandangan bahwa dunia ini tidak diciptakan oleh para dewa. Dunia ini juga tidak diciptakan oleh makhluk supranatural, tetapi dunia ini ada karena adanya partikel-partikel kecil yang disebut atom. Nah, menurut Demokritus, dalam ini teori Demokritus ya, intinya begini. Menurut dia, segala sesuatu terdiri dari dua elemen dasar. Pertama adalah atom, dan kedua adalah kosmos yang kosong. Kosmos yang kosong, atau dia mengistilahkannya sebagai vakum. Nah, atom itu tidak dapat dihancurkan, dan atom-atom itu punya sifat dan atau kualitas yang kemudian bisa dirasakan. Mereka akan saling merangkai ya, terhubung satu sama lain, dan membuat bentuk-bentuk, ukuran-ukuran dan susunan yang saling berbeda-beda. Kan atom-atom ini terus bergerak kan, lalu mereka saling menempel atau membentuk sebuah rangkaian yang berbeda-beda, dan perbedaan rangkaian ini juga nanti akan membuat perbedaan fenomena atau perbedaan benda yang kemudian yang tersusun oleh dia gitu, yang dia bentuk gitu. Atom-atom itu bergerak ya dalam sebuah ruang kosong tadi ya, atau kosmos yang kosong atau vakum. Mereka itu saling bertabrakan satu sama lain dan menghasilkan segala perubahan yang kemudian kita amati nih dalam dunia ini. Jadi perubahan itu sebenarnya berasal dari tabrakan-tabrakan antara atom. Nah, itu pemikiran awal atau teori Demokritus mengenai atom. Tetapi kemudian terus berkembang ya pemikiran atom itu. Demokritus sendiri juga mengembangkan pikirannya tentang atom. Dia lalu kemudian mengajukan pandangan yang revolusioner pada masa itu, dengan mengatakan bahwa segala sesuatu yang kita lihat dan alami adalah hasil dari pergerakan atom-atom yang tidak terhingga. Ini poinnya, di tidak terhingga. Nah, pandangan Demokritus ini sebenarnya pada masa itu, di masa klasik ya, itu sangat bertentangan dengan teori yang lebih dominan pada waktu itu. Teori yang dominan pada masa klasik, pada masa kuno adalah bahwa segala sesuatu ini diciptakan oleh dewa-dewa, dewa-dewi, atau makhluk supranatural. Dan itu dia tentang bersama dengan gurunya tadi, Leucippus. Nah, teman-teman, ada beberapa prinsip-prinsip utama dalam atomisme yang perlu kita pahami. Tadi sudah saya sebutkan bahwa pertama, atom tidak bisa diciptakan atau dihancurkan. Kedua adalah kosmos yang kosong ya, atau vakum, tempat atom itu saling bergerak, bertabrakan, dan merangkai, membuat rangkaian-rangkaian. Kemudian apalagi tadi ya, perbedaan atom itu terletak pada bentuk dan ukuran ya. Jadi Demokritus itu berpendapat kalau perbedaan antara satu benda dengan benda lainnya itu terletak pada bentuk dan ukuran atom yang menyusunnya. Jadi contohnya benda yang padat itu memiliki atom-atom yang lebih rapat dan lebih besar. Sementara kalau misalnya benda cair atau gas misalnya, itu atom-atomnya lebih kecil dan lebih terpisah satu sama lain. Itu aja. Jadi yang bikin perbedaan itu ya
rangkaian sama itu tadi jenis atomnya, bentuk dan ukuran atomnya. Kemudian yang keempat, prinsip keempat dalam atomisme jelas atom tidak memiliki sifat yang bisa atau yang dikenal oleh manusia. Maksudnya begini, atom pada dasarnya itu tidak punya sifat seperti warna, tidak punya sifat rasa, manis, asam, asin, dia juga tidak punya bau. Jadi semua sifat yang kita temukan ya dalam benda-benda atau hal-hal yang ada di dunia ini itu hanyalah hasil dari interaksi atom tadi dengan indera kita. Artinya sifat-sifat yang kita temukan tentang manis, asam, asin, ataupun warna gitu ya, ataupun bau, itu dalam atomisme itu sifat-sifat itu hanyalah konstruksi subjektif kita akibat dari pertemuan atom-atom yang berbeda yang kemudian bersentuhan dengan indera kita. Itu. Nah, pengaruh atomisme dalam pemikiran ilmu pengetahuan jelas besar sekali. Karena begini, pandangan atomisme Demokritus itu nantinya itu berkembang pesat dalam pemikiran ilmiah yang sampai hari ini masih kita pegang ya. Misalnya ya, awalnya ya Demokritus memang pada masanya konsep atom dia ini memang banyak disangsikan, tetapi kemudian diterima dalam perkembangan waktu oleh ilmu pengetahuan modern, khususnya mengenai dalam bidang fisika dan kimia, seperti dalam teori atom modern yang kemudian digagas oleh ilmuwan seperti John Dalton, di mana John Dalton ini membuktikan bahwa semua materi memang terdiri dari partikel dasar yang sangat kecil. Selain itu, teori mengenai atom itu juga mempengaruhi perkembangan yang terbaru, itu fisika kuantum dan teori partikel. Dalam bidang kimia sendiri ya, teori atom itu digunakan untuk menjelaskan tentang reaksi kimia, di mana atom-atom kan saling berinteraksi dan lalu membentuk senyawa-senyawa baru. Hukum kekekalan massa ya, hukum kekekalan massa yang ditemukan oleh Antoine Lavoisier juga sebenarnya didasarkan pada prinsip atomisme, karena kan dia menyatakan bahwa massa total sebelum dan sesudah reaksi kimia itu tetap sama. Itu menunjukkan bahwa atom itu tidak hilang atau tidak terbentuk baru dalam sebuah reaksi. Dia hanya saling menempel, bertabrakan, menempel, bertabrakan begitu, sehingga kekal masanya. Nah, tentu saja atomisme ini mendapat kritik yang keras ya. Misalnya pada masa atomisme, pada masa Demokritus sendiri, konsep atomnya Demokritus kan sangat spekulatif ya, berdasarkan dugaan dan bayangan-bayangan pikiran Demokritus. Karena tidak ada buktinya yang bisa dilihat, tidak ada buktinya empiris ya, yang bisa mendukung teori yang dia bangun, maka pandangan atomisme pada masa Demokritus itu dipandang sebagai ide yang tidak ilmiah oleh banyak filsuf dan ilmuwan pada masa itu. Nah, kritiknya kemudian juga tidak hanya persoalan itu ya, tetapi ada kritik lain ya, bahwa atomisme itu dianggap ya terlalu sulit untuk digunakan dalam menjelaskan fenomena yang lebih kompleks. Misalnya begini, bagaimana kita menjelaskan kesadaran manusia atau perasaan? Apakah kesadaran kita, perasaan kita, atau pikiran kita itu juga terbentuk oleh atom? Karena atom kan selama ini, atomisme kan berfokus pada materi, tetapi tidak atau belum mampu memberikan jawaban yang memadai tentang aspek non-materi, misalnya jiwa, pikiran, konsep, gagasan. Apakah
dalam kehidupan itu hal-hal itu tadi adalah terbentuk oleh atom juga. Nah, itu teman-teman penjelasan singkat mengenai atomisme. Meskipun mungkin singkat, tapi semoga teman-teman mendapatkan pencerahan ataupun pengetahuan baru mengenai atomisme dalam bidang filsafat. Bagaimanapun konsep atomisme ini sangat penting ya, karena akhirnya juga dalam bidang sains modern atau bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapat melihat kan bagaimana teori atom sekarang diterapkan dalam berbagai teknologi yang kita nikmati dan penemuan-penemuan ilmiah, utamanya dalam bidang medis misalnya, atau dalam bidang biologi, kimia maksud saya. Nah, setidaknya atomisme itu memberi kita pemahaman yang paling dasar mengenai dunia fisik dan bagaimana segala sesuatu di alam semesta ini ternyata terdiri dari partikel-partikel kecil yang tak terlihat. Nah, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video kali ini. Berikan komentar teman-teman di kolom komentar di bawah dan jangan lupa untuk subscribe. Tetaplah berpikir kritis.